bahwa Islam bukan hanya agama ritual, tapi juga agama sosial, agama kehidupan. Bahwa Islamnya juga politik, Islamnya bisnis, Islamnya ekonomi, Islamnya pasar, Islamnya kantor, Islamnya rumah tangga. Jangan hanya diartikan di masjid saja. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Sudahlah, yang penting kita ibadah, yang penting kita zikir, yang penting kita ke masjid saja, yang penting kita sholat saja. Itu namanya mengisi diri. Jadi seperti HP diisi pulsa. Sholat pulsa, baca Quran pulsa, zikir pulsa, itu namanya kuota. Nah, semakin banyak sholat, semakin banyak zikir, semakin banyak membaca Quran, kuotanya besar. Nah, setelah kuota terisi, pulsa terisi, HP ini mau diapain? Kita buat rumah kasur? Ya enggak lah. Kita gunakan HP ini menjadi HP yang produktif. Itu namanya, kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Paling baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Jadi hidup ini, Pak, saling berbagi manfaat, bukan menikmati. Artinya bukan sekedar menikmati. Jadi kita sholat, kita puasa, kita zikir, kita baca Quran, itu namanya menikmati Islam. Setelah kita menikmati Islam, apa tugas kita? Kita berjuang untuk Islam. Itu maksudnya. Matahari misalnya, setelah bercahaya, dia mengirimkan cahayanya untuk kita. Coba kalau matahari bakhil, nggak mau memberikan manfaat, kata matahari, udah aku simpen aja cahaya untuk diriku sendiri, kita akan mati semua, musnah. Karena kita butuh cahaya matahari. Pohon-pohon yang berbuah misalnya, seandainya mereka semuanya sepakat, udah aku akan menikmati buah untuk kami, dan mereka gak mau berbuah, kita musnah semua. Jadi hidup kita sebetulnya adalah karena sinergi gitu. Jadi kalau kita semakin kuat ibadah, semakin kuat zikir, seharusnya semakin sinergis. Sinergi untuk bantu saudara kita di Palestina, sinergi untuk kita tolong menolong, untuk saling menguatkan kegiatan sosial. Nah, itu pengajian kayak gini. Kalau nggak ada orang yang menggerakkan, nggak akan terjadi pengajian pagi ini. Jadi semampu apa yang kita punya, selalu harus ada yang kita berjuangkan untuk Islam. Saya kasih contoh, Pak Ibu dan Ibu. Pada waktu para sahabat ketemu Rasulullah SAW di kota Mekah, dan mereka berbaiat kepada Nabi, namanya baiat Aqabah yang pertama. Lalu mereka pulang ke Madinah, berdakwah di Madinah, sampai begitu banyak orang masuk Islam di Madinah, sampai kewalahan. Akhirnya diutus lagi utusan berikutnya untuk berbaiat kepada Nabi di Mekah. Akhirnya terjadilah baiat Aqabah yang kedua. Setelah itu mereka pulang ke Madinah berdakwah, sampai kemudian dikatakan ma min baitin bil Madinah illa wa huwa muslim, sampai tidak ada kota Madinah kecuali rumah orang Islam. Akhirnya dipilihlah hijrah ke Madinah. Itu. Jadi dakwah itu membuka. Coba seandainya sahabat yang tadi masuk Islam, mereka ada, udahlah yang penting kita menikmati di masjid, ibadah aja udah. Nah, maka orang Islam di kota Makkah tetap dibantai, disiksa, dibunuh-bunuhin, dan Nabi tidak bisa hijrah ke Madinah. Kenapa? Karena orang Islam di Madinah gak berdakwah, mereka hanya diam aja. Sudahlah, yang penting kita di masjid ada, ibadah aja. Atau katakanlah Nabi, udahlah yang penting
penting aku sudah jadi nabi, aku masuk surga, udah aku di masjid aja aku zikir. Kira-kira kita beriman nggak sekarang? Jadi kita harus sinergis. Dan Allah akan minta pertanggungjawaban itu di hari kiamat. Mana sumbangsih hamba-hambaku ini? Allah akan nagih di hari kiamat. Apa yang telah kamu sumbangkan di hari kiamat? Makanya para sahabat yang berbaiat itu, setelah mereka membaca teks baiat, aku beriman kepada Allah, ikut Rasul, tidak berzina, tidak mencuri, tidak membunuh, ada baiatnya teksnya. Terus kemudian para sahabat datang kepada Nabi, wahai Rasul, ya, ini semua isi teks baiat, ini keuntungannya untuk kami sendiri. Mana yang untuk Allah dan Rasulnya mana? Perhatikan, ini cerdasnya para sahabat. Jadi begitu mereka berislam, mereka sudah menikmati Islam, mereka isinya itu panduan semua hidup. Kata sahabat, wahai Rasul, ini semua kami hanya menikmati Islam, keuntungannya untuk kami sendiri ini. Mana yang untuk Allah dan Rasulnya mana? Kata Nabi, amma hadza fa antudafi'uni bi amwalikum wa anfusikum. Adapun yang kamu tanya ini, yaitu kamu hendaklah berjuang habis-habisan untuk membela agama ini, membela aku dengan hartamu dan jiwamu. Lalu sahabat bertanya lagi, famadza lana? Kami dapat apa kalau kami lakukan ini? Kata Nabi, lakumul jannah, kamu dapat surga. Maka sejak itu para sahabat gak berhenti berdakwah. Begitu ada perang Badar, ikut perang Badar sampai mati syahid di situ. Begitu ada perang Uhud, ikut perang Uhud, mati syahid di situ. Terus, dan itulah dia yang sebenar-benarnya Islam. Makanya kata Allah dalam Al-Quran, udkhulu fis-silmi kaffah. Kalau kau masuk Islam, jangan sepenggal-sepenggal, jangan sebagian-sebagian, hanya diambil masjidnya saja, hanya diambil sholatnya saja, diambil puasanya saja, yang dakwahnya nggak diambil, yang untuk membantu sholatnya dia nggak diambil. Nah, Bapak Ibu, ini kata Allah, kalau masuk Islam secara utuh, secara lengkap, udkhulu fis-silmi kaffah, masuk dalam Islam secara utuh. Karena umat ini menjadi kuat karena umat Islam punya visi yang lengkap tentang Islam, bahwa Islam bukan hanya agama ritual, juga agama sosial, agama kehidupan, bahwa Islamnya juga politik, Islamnya bisnis, Islamnya ekonomi, Islamnya pasar, Islamnya kantor, Islamnya rumah tangga, jangan hanya diartikan di masjid saja gitu. Nah, seperti inilah kita cara memahami Islam. Semoga Allah berkahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man. Teman-teman rahimakumullah, Abi Amir mengasuh sebuah pesantren FAT Institute. Pesantren FAT ini ada di Jakarta, ada juga di Sukawangi, Bogor. Mereka rata-rata adalah anak-anak yatim duafa dan mereka belum punya asrama, belum punya masjid, dan juga mereka membutuhkan pembebasan lahan untuk pesantren. Teman-teman, membantu para penghafal Quran adalah menyiapkan mereka punya masa depan yang cerah, dan otomatis kita juga membantu diri kita sendiri, karena dengan membantu mereka menjadi penghafal Quran, menjadi para ulama, semua kebaikan yang mereka kerjakan, setiap huruf dari Quran yang mereka ulang-ulang, kita semua kebagian pahala. Bukan hanya itu, nanti di alam akhirat, di surga, mereka akan datang menyambut kita dengan mahkota yang indah. Dan kita semua yang berdonasi untuk mereka akan diberi mahkota yang indah di pintu surga, sehingga kita semua bahagia selamanya di akhirat. Ayo bergabung membantu para santri yatim duafa penghafal Al-Quran di pesantren Fadl Tafsir di Sukawangi, Bogor, melalui
rekening di bawah ini. Semoga Allah berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.